Nurhaliza dari kelas 9B akan membacakan isi PPT saya yang menjelaskan pemulasaran jenazah. A. Memandikan jenazah. 1. Orang yang berhak memandikan jenazah. A. Suami dari istri yang meninggal. B. Istri dari suami yang meninggal. C. Mahram dari orang yang meninggal. D. Jika dimandikan oleh orang lain, maka jenazah laki-laki dimandikan laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan perempuan. Jika tidak ada orang yang sesuai untuk memandikan jenazah, maka jenazah cukup ditayamumkan dengan bantuan sarung tangan. Jenazah anak kecil yang belum memiliki syahwat boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat. 2. Syarat jenazah yang dimandikan. A. Jenazah beragama Islam. B. Jasadnya masih ada walau sebagian. C. Jasadnya masih dalam keadaan baik, belum mengalami kerusakan karena apapun. D. Bukan merupakan jenazah yang meninggal dalam peperangan membela agama Allah atau mati syahid. Jenazah haram untuk dimandikan. A. Seseorang yang mati syahid. B. Seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau munafik. C. Seseorang yang mati karena bunuh diri. 3. Syarat orang yang akan memandikan jenazah. A. Beragama Islam, balik dan berakal sehat. B. Berniat memandikan jenazah. C. Dapat dipercaya serta memiliki ilmu tentang cara memandikan jenazah dan hukumnya. 4. Langkah-langkah memandikan jenazah. 1. Menyiapkan air suci serta perlengkapan untuk memandikan jenazah. 2. Menyiapkan ruangan tertutup yang cukup untuk orang yang memandikan dan mahram jenazah. 3. Meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dan menutup auratnya dengan kain. 4. Jika memungkinkan, posisi kepala di utara dan kaki di selatan. 5. Orang yang memandikan memakai sarung tangan, berniat lalu membersihkan najis dan kotoran pada tubuh jenazah, termasuk bagian tersembunyi. 6. Menyiram tubuh jenazah dengan air dimulai dari sisi kanan, kiri, punggung, lalu kaki. Bila perlu, gunakan air hangat. 7. Air dialirkan dari kepala hingga kaki selama proses memandikan. 8. Membersihkan tubuh jenazah dengan sabun secara perlahan lalu dibilas hingga bersih. 9. Membersihkan sela jari, kuku, dan rambut jenazah. 10. Menyiram seluruh tubuh minimal 3 kali atau lebih jika diperlukan. 11. Pada siraman terakhir diberi wangi-wangian seperti kapur barus. 12. Setelah bersih, jenazah diwudukan seperti wudu biasa dan bagian tubuh yang terlepas disimpan bersama kain kafan. B. Mengafani jenazah. Pengertian mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan setelah selesai dimandikan. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah bagi umat Islam. Biaya kain kafan diambil dari harta peninggalan mayit. Jika mayit tidak memiliki harta, maka menjadi tanggung jawab keluarga yang menanggung nafkahnya atau kaum muslimin yang mampu. Ketentuan kain kafan. Disunahkan menggunakan kain yang halal dan berwarna putih. Jika tidak ada kain putih, boleh memakai warna lain asalkan tidak berlebihan. Tidak dianjurkan menggunakan kain kafan yang mahal secara berlebihan. Kafan untuk laki-laki disunahkan 3 lapis, sedangkan kafan untuk perempuan disunahkan 5 lapis. Langkah mengafani jenazah. 1. Menyiapkan tali kafan. Menyiapkan tali dari kain kafan dengan ukuran pendek, sedang, dan panjang sesuai kebutuhan tubuh jenazah. Tali pendek diletakkan di bagian kepala dan kaki, tali sedang di bagian lutut, tali panjang di bagian dada. 2. Membentangkan kain kafan. Kain kafan dibentangkan satu persatu di atas tali yang telah disiapkan. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain, jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain. Lapisan pertama dibuat lebih lebar dari lapisan lainnya. 3. Memberi wewangian. Setiap lapisan kain kafan diberi wewangian seperti bukhur atau parfum non-alkohol agar jenazah tetap harum. 4. Meletakkan jenazah. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan posisi tangan bersedekap seperti sholat. Bagian tubuh yang berlubang ditutup kapas yang diberi wewangian. 5. Membungkus dan mengikat kafan. Kain kafan dibungkus satu persatu ke tubuh jenazah dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, lalu diikat menggunakan tali yang telah disiapkan.
Hikmah mengafani jenazah, menjaga kehormatan jenazah, menutup aurat jenazah dengan baik, menghormati orang yang telah meninggal dunia dengan syariat Islam. C. Menyolati jenazah. Pengertian salat jenazah. Salat jenazah adalah salat fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah muslim, baik jenazah berada di tempat atau zahir maupun tidak ada di tempat atau gaib. Salat jenazah tidak memiliki ruku dan sujud, hanya dilakukan dengan berdiri dan 4 kali takbir. Syarat wajib salat jenazah. Orang yang menyolatkan suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, jenazah sudah dimandikan dan dikafani, jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Rukun sholat jenazah. Niat berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, membaca doa jenazah, lalu salam. Tata cara sholat jenazah. 1. Posisi imam. Jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar kepala jenazah. Jenazah perempuan, imam berdiri sejajar bagian perut jenazah. Makmum berdiri di belakang imam dan disunahkan membuat 3 saf atau lebih. 2. Niat sholat jenazah. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat atas jenazah laki-laki, ini 4 takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat sholat jenazah gaib laki-laki. Usolli ala mayyiti al-ghaibi arba'a takbirati fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat atas jenazah gaib laki-laki 4 takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat jenazah gaib perempuan. Usolli ala mayyitati al-ghaibati arba'a takbirati fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat atas jenazah gaib perempuan 4 takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. D. Menguburkan jenazah. Pengertian menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah kewajiban terakhir umat Islam terhadap orang yang meninggal dan hukumnya fardu kifayah. Sebelum dimakamkan, jenazah diantar terlebih dahulu ke tempat pemakaman dengan penuh hormat. Adab mengantar jenazah. Membawa jenazah dengan segera tetapi tidak tergesa-gesa. Orang berjalan kaki berada di sekitar jenazah, sedangkan kendaraan di belakang. Tidak berbicara keras atau membahas urusan dunia, bersikap tenang dan mengingat kematian, memperbanyak doa dengan suara pelan. Tata cara menguburkan jenazah. 1. Menyiapkan kubur. Lubang kubur dibuat cukup dalam agar aman dan tidak menimbulkan bau ke permukaan. 2. Membuat liang lahat. Liang lahat dibuat secukupnya untuk memasukkan tubuh jenazah. 3. Memasukkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. 4. Membaca doa saat menguburkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. 5. Melepaskan tali kafan. Semua tali kafan dilepaskan, lalu pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah. 6. Memberi penyangga. Jenazah diberi penyangga dari tanah agar tidak berubah posisi. 7. Menutup liang kubur. Liang lahat ditutup papan atau bambu, lalu ditimbun tanah hingga sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. 8. Memberi tanda kubur. Kubur diberi tanda seperti batu atau kayu lalu disiram air. 9. Mendoakan jenazah. Disunahkan mendoakan mayit agar mendapat ampunan dan keteguhan saat ditanya malaikat munkar dan nakir. Istaghfiru ilahikum wastalu lahut tathbita fa'innahul yus'alu. Artinya mohon
Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintakan keteguhan hati baginya karena sekarang ia sedang ditanya. Larangan berkaitan dengan kuburan. Menguburkan jenazah pada waktu terlarang, menembok kubur secara berlebihan, duduk atau bermain di atas kuburan, membangun rumah di atas kubur, menjadikan makam sebagai masjid, menggali kubur tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Takziah. Pengertian takziah. Takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal untuk menghibur, mengurangi kesedihan dan memberi nasihat agar sabar serta tawakal menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min khulali karamati yaumal qiyamah." Artinya, tidak ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah akan memberinya pakaian kehormatan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Etika ziarah kubur. 1. Mengucapkan salam. Saat masuk area pemakaman dianjurkan membaca Assalamu ala ahli dayari minal mu'minina wal muslimati wa yarhamullahu mustaqdi minna wal mustakhirina wa inna insya'allahu bikum lakahikun. Rawahul Muslim. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada penghuni kubur dari orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dan yang kemudian, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. 2. Menjaga sikap. Tidak menginjak atau duduk di atas kuburan. 3. Tidak tawaf kubur. Tidak diperbolehkan mengelilingi kuburan sebagai bentuk ibadah. 4. Tidak meminta kepada ahli kubur. Tidak meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal karena termasuk perbuatan syirik. 5. Meluruskan niat. Berniat untuk mengambil pelajaran tentang kematian dan mendoakan ahli kubur. Ziarah kubur. Pengertian ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal untuk mendoakan dan mengambil pelajaran tentang kematian. Ziarah kubur tidak boleh disertai perbuatan syirik seperti meminta pertolongan kepada ahli kubur. Hukum ziarah kubur. Sunnah bagi laki-laki, mubah bagi perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi faqad uzina li Muhammadin fir ziyarati fa qabrihi fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah." Rawahul Bau. Artinya, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Hikmah pemulasaran jenazah. 1. Mengingat kematian. 2. Menambah kesadaran beribadah. 3. Mensyukuri usia yang diberikan. Hikmah pemulasaran jenazah. 1. Mengingat kematian. Pemulasaran jenazah mengingatkan manusia bahwa setiap orang pasti akan meninggal. 2. Menambah kesadaran beribadah. Kesadaran akan datangnya ajal mendorong manusia untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesolehan. 3. Mensyukuri usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. 4. Menumbuhkan sikap sosial. Pemulasaran jenazah melatih sikap peduli, amanah, toleransi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslimin.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.